Hausmann. Karena uji Hausmann inilah yang paling penting di dalam data panel statik, tapi kita lanjutkan juga dengan data panel dinamik. Jadi inilah gongnya kuliah kita atau materi terakhir secara teori. Karena besok hari Jumat kita akan lihat aplikasi data panel, termasuk kemarin ada pertanyaan pengujian asumsi dan sebagainya, ya hetero, autokorelasi. Besok kita lihat di penggunaan softwarenya. Sabtu seperti biasa pagi jam 9 kita isi dengan menulis, dan saya nanti di Sabtu pagi itu akan memberikan, nanti di grup saya akan sampaikan juga ya, itu akan memberikan namanya teknik menulis indah. Selama ini itu tadi ya, contoh tadi itu salah satu. Menulis itu nggak pernah indah. Sudah nggak indah, menyalahi kaidah lagi. Ya, EBI, ejaan bahasa Indonesia. Double itu ya. Sudah EBI-nya nggak benar, tulisannya nggak indah, nggak enak dibaca. Nah, itu yang kita akan diskusikan Sabtu pagi, selain juga telaah pustaka. Oke. Nah, Sabtu sorenya sebagai penutup, kita akan lihat aplikasi dari DPD ini, data panel dinamik. Jadi kira-kira itu kurikulum kita. Sudah direkam ya Mas Dery ya? Sudah, Prof. Sekarang kita akan masuk ya, topik-topiknya apa saja. Tadi uji Hausmann, kemudian dan contoh DPD. Jadi kalau saya bilang DPD bukan Dewan Perwakilan Daerah, tapi data panel dinamik. Kebetulan bahasa Inggrisnya juga sama, DPD, Dynamic Panel Data. Inilah yang saya gunakan di tahun 2004-2005 waktu saya lulus S3. Ya. Nah, mungkin waktu itu di Indonesia juga mungkin termasuk yang baru pertama yang menggunakan. Kemudian pendekatan estimasi untuk DPD-nya, dan terakhir, nah, balik lagi kita adalah apakah model kita sudah robust atau belum. Jadi seperti kemarin Arima, saya lupa Pak Ani yang nanya atau siapa gitu ya. Jadi kalau di Arima itu ada 6 langkah, itu prosedur Box-Jenkins, itu harus digunakan. Ya, nah, tetapi kalau yang tidak belajar itu dia cuma bisa pakai AIC saja atau SC yang paling kecil. Padahal harusnya ada invertibilitas, ya T-nya dilihat nyata apa enggak koefisiennya, ya itu harusnya dilakukan. Residualnya acak atau tidak. Kenapa itu penting residual acak? Karena kalau residualnya masih tidak acak, ya dengan kemarin ada ujinya, ya kemarin kan Algebra ya, dia harus apa? Tidak tolak H0, bukan tolak H0. Artinya p-value-nya malah harus lebih dari 0,05. Nah, kalau residualnya masih belum acak, berarti model kita belum bisa menangkap secara baik pattern. Pattern itu apa kemarin? Ada tren, ada siklus, dan ada musiman. Nah, kalau dia sudah acak, berarti pattern tadi sudah bisa ditangkap semua oleh model. Jadi ada filosofinya sebetulnya. Ya tentu saja saya nggak bisa menguraikan semua gitu ya, karena kan bisa 1 minggu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu uji Hausmann. Apa brainwash-nya? Apa yang selama ini salah? Orang paling banyak menganggap kalau ditanya apa itu uji Hausmann? Uji data panel. Salah. Uji Hausmann bisa digunakan untuk data panel. Saya ulangi ya. Sebagian besar mungkin 98% dari 100 cuma 2 yang benar. 98 itu akan jawab, apa itu uji Hausmann? Uji data panel. Ya salah, memang uji Hausmann hanya untuk data panel. Ya enggak. Uji Hausmann itu untuk membandingkan 2 model. Kebetulan itu bisa dipakai filosofi itu untuk data panel. Nah, kemarin tetap aja di chat ada yang nanya, CEM. Nah, CEM itu Common Effects Model. Itulah yang saya sebut dengan pullability atau panel test. Jadi kita menguji apakah OLS atau apa, FEM atau REM. Saya nggak pernah peduli dengan itu soalnya ya. Nah, itu nggak penting. Nanti kalau nulis jurnal, nulis tugas akhir, cukup yang ini aja, uji Hausmann, udah selesai. Karena kita udah decide, kita udah putuskan kita pakai data panel. Jadi jangan tanya-tanya lagi CEM, Common Effects Model, gimana nih hasilnya ya. Kalau baca jurnal bahasa Indonesia, karena memang banyak yang nggak tahu, nggak ngerti banget, ya udah. Itu dulu 25 tahun yang lalu. Oke, nanti kalau baca jurnal internasional, bahkan nanti uji Hausmann itu cuma disebutkan aja. Hausmann test has been conducted. The results show that no hypothesis is rejected. Kira-kira begitu. Itu pakai passive voice ya. Nah, kalau yang benar nanti jurnal nggak boleh begitu. We have conducted Hausmann test. Ya, oke. The result show that
Null hypothesis is rejected. Itu sih yang terakhir tetap harus begitu. Tetapi kira-kira itu bedanya pasif sama active voice kalau nanti nulis artikel. Saya tadi pagi dapat ide lagi ya. Banyak tadi pagi itu udah dapat 3 ide gitu ya. Ide yang kedua adalah saya mau merayu gitu ya. Karena itu adik kelas saya, tapi TOEFL-nya 660 yang di seminar beasiswa. Bayangin ya Bapak Ibu ya, TOEFL-nya, ITP-nya 660 ya. IELTS-nya udah di atas 8. Nah, saya bilang why not kita kasih pencerahan gitu ya. How to academic communicate in English. Academic communicate tapi academic communication. Ya. Karena kalau dengar dia tuh ngomong udah deh ya. Itu yang saya bikin kadang aduh anak-anak muda tuh sekarang banyak yang bagus gitu ya. Nah, uji Hausman itu adalah memilih model yaitu apa? H0-nya rem yaitu tidak ada autokorelasi kemarin antara variabel independen dengan ya bagian error term yaitu apa? Individual heterogeneity. Itu udah kita bahas ya. Lihat lagi YouTube-nya kalau lupa. H1-nya FEM, Fixed Effects Model. Ada korelasinya. Kenapa ada, kenapa tidak ada? Itu kemarin kita bahas filosofinya sudah. Nah, yang jadi persoalan, ada satu buku di bahasa Indonesia yang ditulis gitu ya oleh orang Indonesia. Itu banyak yang jadi acuan di dalam jurnal. Tapi itu buku memang ditulis tahun-tahun 2003-2004. Ya, data panel ini banyak buku barunya setelah 2005. Ini adalah contoh ya di halaman tayangan ini bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Semuanya nanti bahasanya adalah is appropriate, might be the case, maybe more appropriate. Nggak ada yang is correct, is not correct, is wrong or is right. Nggak ada. Itu juga menunjukkan jam terbangnya udah tinggi, humble. Oke? Nah, apa katanya? FEM, Fixed Effect Model, itu adalah appropriate kalau semua unsur populasi bisa kita ambil sebagai sampel. Atau sebagian besar dari populasi bisa. Contohnya apa? Data panel kemarin apa yang saya kasih contoh? Kabupaten. Jumlahnya berapa? 514. Kita punya nggak datanya semua untuk DAU, DAK? Oh punya. Lalu saya pengen aspek desentralisasi fiskal, pakai data panel dengan semua kabupaten diamati. Berarti apa? Semua populasi unsurnya kita gunakan di dalam pengolahan data. Maka FEM akan lebih cocok. Tapi is appropriate, not must. Jadi bukan harus. Sedangkan random, namanya juga random, dia diambil dari populasi yang sangat besar. Itulah contohnya kemarin data apa? IFLS. Puluhan ribu. Susenas. Puluhan ribu. PSID di Amerika. Puluhan ribu. Tapi yang kita olah mungkin cuma 500, cuma 1000. Tidak ada mungkin 1 atau setengah persennya. Masih 99% nggak kita gunakan unsur populasi dalam mengolah data. Maybe more appropriate, we employ, ya. Jadi kalau dalam jurnal, tolong jangan pakai uses. Tadi pagi saya mereview 3 jurnal ya. Oke. Itu penulisnya pakai semuanya di abstrak itu. Di study uses. Karena present, use pakailah S. Jadi uses. Nggak pernah ada kata uses itu di jurnal internasional. Nah, apa kata yang lazim? Antara lain adalah employees. Nah, ya, bisa dia dikasih S, employees. Jadi employees itu sama, maksudnya menggunakan. Di study, ya studi ini menggunakan data panel. Di study employees panel data to answer the objectives. Itu kira-kira seperti itu. Nah, di sini ya random effect kita gunakan kalau kita tadi menggunakan data-data yang sangat besar lalu kita mengambil sampel judi. Ini ketentuan umum, convention, tapi tidak pasti. Untuk pastinya, kenapa kalau kita selalu saya bilang pastinya itu pakai H0H1? Karena kita punya tolok ukur untuk setuju atau tidak setuju, untuk percaya atau tidak percaya. Makanya kemarin ada yang nanya, multikolonialitas itu Prof, itu apakah memang tidak pasti? Ya memang enggak, karena enggak ada H0H1-nya, enggak ada tolok ukur, enggak ada distribusi statistiknya. Kita enggak bisa bilang sampai berapa persen kita boleh tolak H0, kita boleh percaya, dia benar. Nah, oke? Jadi tolong jangan capek dengan itu. Sekarang kalau yang namanya tes di dalam ekonometrika pasti ada H0H1. Kenapa? Karena kita ingin ngambil kesimpulan tentang populasi. Inferensia namanya kalau di metode statistika kan dibagi 2. Statistika deskriptif, statistika inferensia. Nah pas statistika inferensia masuklah H0H1.
Nah, inilah yang saya bilang kemarin. Jadi gini, cara bikin hipotesis tidak harus pakai beta, 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 atau itu ya, E dalam kurung, ya, ya, E dalam kurung lambda I, itu harusnya lambda I ya, bukan I ya. Jadi E dalam kurung lambda I, ya, XIT. Itu sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada korelasi antara lambda I dan XIT atau antara galat error term, ya, karena dia ada di error term, ya, dengan apa? Dengan variabel independen. Karena sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi. Ingat ya, itu sama aja kita kasih koma juga boleh. Kalau itu kan conditional ya, probability. Nah, bahasa lain bisa aja H0 itu apa? Kita ganti. Kalau tidak ada korelasi berarti apa? Random effect model is correct. Ada yang menulis begitu, boleh nggak? Boleh. Oh, saya pengennya H0 random effect model. Boleh. Jadi nggak harus pakai yang kiri, yang di bold, yang hitam. Nah, oke. Teorinya, nah ini kita mulai bahas sedikit konsisten biar ngerti karena di dynamic nanti kita akan pakai. Kalau tidak ada korelasi atau dia pada kondisi random, maka estimator atau koefisien beta dari FEM dan dari REM itu konsisten. Udah, pegangannya itu. Sebaliknya, kalau dia ya ada korelasi, berarti dia dalam kondisi fixed effect model, yang konsisten yang FEM, yang REM tidak. Nah, apa artinya konsisten? Konsisten ini kalau dalam ekonometrika bahasa kerennya large sample properties. Tahu properties nggak? Nah, ini nguji bahasa Inggris ya. Tahu Pak, apa itu? Meja, ya kan, kamera, ya bukan. Properties itu dalam konteks ini adalah karakteristik. Nah, jadi karakteristik untuk ukuran contoh yang besar. Nah, waktu kita belajar OLS, Best Linear Unbiased Estimator atau BLUE, itu adalah small sample. Apa itu yang namanya large sample? Kalau kita punya sampel 100, kita estimasi MPC dari fungsi konsumsi dapat 0,9, lalu jumlah sampel saya naikkan 500, 2000, 5000, maka MPC tetap 0,9. Artinya ada penambahan dari jumlah sampel berkali lipat, maka itulah yang kita sebut dengan konsisten atau konsistensi. Ini tidak dibahas di ekonometrika S1. Orang menggunakan ini, orang menganalisis ini dengan menggunakan apa? Simulasi Monte Carlo. Nah, makanya pernah dengar simulasi Monte Carlo? Mungkin pernah, itulah salah satu gunanya untuk melihat konsistensi. Oke, maka kalau keduanya konsisten pada kondisi tidak ada korelasi atau pada kondisi REM, artinya apa? Beta dari FEM mirip atau sama dengan beta dari REM. Inilah yang nanti menjadi dasar filosofi uji Hausmann. Statistiknya dihitung dengan teori ini. Makanya waktu belum ada EViews 5, masih EViews 4, kita melakukan uji Hausmann itu pakai manual, kita masukkan nilai matriks betanya dari FEM dan REM itu di Excel. Lalu dicari selisihnya, dimasukkan ke dalam rumus yang paling bawah ini, maka dapatlah nilai statistiknya kita bandingkan dengan chi-square, jangan chi-square. Tolong, chi kuadrat. Ya, kita bandingkan dengan chi kuadrat atau chi-square. Nah, ingat selalu formulanya kalau hasil hitungan statistik kita lebih dari nilai kritis, yaitu nilai chi-square-nya, maka tolak H0. Sebaliknya kalau kurang dari, berarti tidak tolak H0. Nah, sekarang lihat formulanya. Oh, ternyata formulanya W, Wood statistiknya yang nanti akan dibandingkan dengan chi kuadratnya, itu ditentukan oleh selisih koefisien random dan fixed. Beta RE dikurangi beta FE ditranspose. Berarti dia matriks. Jadi kalau ada 3 beta, berarti dia 3 kali 1 ukuran matriks koefisiennya. Jadi ada 3 koefisien, beta 1, beta 2, beta 3 disusun ke bawah di satu kolom. Nah, dicari selisihnya. Beta 1 random dikurangi beta 1 fix, beta 2 random dikurangi beta 2 fix. Beta 3 random dikurangi beta 3 fix. Nah, ini yang saya sebut tadi. Betul ya Pak ya, tadi Bapak nanya pelatihan itu bisa nggak kalau misalnya offline di kelas. Ya iya, karena saya bisa sambil nulis di whiteboard. Ada yang waktu ngusulin, Prof bisa kok di Zoom itu nulis. Oh ribet nanti, videonya nggak jalan. Ini tuh videonya lancar, tahu nggak kenapa? Karena dia statik. Nanti kalau videonya kita udah mulai ngomong, ada gerakan, nah dia mulai itu sinyal. Nah, di Indonesia itu persoalannya kita ya,
mau pakai Telkomsel juga bisa jadi. Ini kan lancar kalau saya ngomong itu selalu. Kenapa? Karena videonya statik, PowerPoint-nya ditayangkan. Nah, makanya yang offline itu, kita kalau di IPB 80% tetap kuliah harus offline. Yang online maksimum 20%. Nah, nanti yang daerah biasanya tuh jadi trendsetter tuh. IPB, oh gitu ya, online itu ya. Meskipun nanti ada new normal ya. Jadi saya ulangi, rumus ini, Walt ini sangat ditentukan selisih beta random dan beta fix. Sekarang, kalau beta random dan beta fix-nya tadi keduanya konsisten, berarti mirip, berarti nilainya berapa? 0. Berapapun nanti inverse, yang di tengah itu adalah inverse dari matriks residual. Mau nilai inverse itu kecil, mau besar, sesuatu dikali dengan dekat dengan 0, pasti dia mirip atau sama dengan 0. Kalau nilai statistik hitungan sudah mendekati 0, udah pasti tidak tolak atau tolak. Ya udah pastilah tidak tolak. Karena nilai kritis itu pasti dia positif. Kayak T. T itu kan kalau lebih dari 2, hitungannya baru dia signifikan. Nah, ini juga sama. Ya, nah itulah mengapa kalau dia keduanya konsisten, artinya dia ada di dalam kondisi random, maka kita tidak tolak H0. Sebaliknya kalau misalnya dia keduanya berbeda karena salah satu tidak konsisten, yang salah satunya konsisten, maka nanti W-nya besar akan cenderung tolak H0, maka kita gunakan FEM. Atau kita ya tolak H0, berarti kita gunakan fixed effect model. Paham ya? Jadi filosofi uji Hausman itu adalah yang di bawah. Rumusnya begitu. Tapi ini untuk kasus random dan fixed. Sebetulnya bisa juga untuk dua parameter dua hasil ya estimator dugaan dari model yang berbeda. Yang bukan dalam konteks data panel juga bisa. Paham ya? Jadi bila mana? Nah ini contoh soal kalau saya ngasih ujian di Ekonometrika 2 S1. Bila mana tolak H0? Nanti jawabannya apa? Ya, bila keduanya konsisten atau bila salah satu tidak konsisten. Bukan itu maksudnya ya. Oke. Meskipun itu nanti jawabannya. Bila beta random dan beta fix itu hitungannya sama karena tadi betul keduanya konsisten. Oke. Baik, selesai ya uji Hausman. Tidak ada kita bahas-bahas cow test untuk CHAM, FAM, ya, CHAM, REM itu nggak ada ya. Oke, forget it. Ya, itu cuma ada di jurnal yang 30 tahun yang lalu atau 40 tahun lalu di luar negeri atau yang baru mungkin tahun 2019 kalau di nasional karena dia belum paham. Berikutnya baru kita masuk gongnya kuliah kita yaitu apa? Dynamic panel data atau data panel dinamik. Dua-duanya kita sebut DPD ataupun DPD. Ini kuliahnya udah jauh loh ya. Nah, sekarang gini. Kemarin saya nggak usah ulangi lagi, dynamics of adjustment itu saya sampaikan adalah ada konvergensi ya, kalau kesenjangan antara Indonesia Timur dengan Barat nanti bisa catching up, bisa kemudian dia menyatu karena teori neoklasik. Lalu investasi, keputusan investasi tahun ini ditentukan investasi tahun lalu, namanya apa? Teori Taubins. Lalu ada inertia inflation, kelembaban inertia, teori apa? Ratex, rational expectation. Jadi nanti kalau kita bicara ekonometrika itu behind ya the model must be there is theory. Harus ada teori. Jangan hanya make persamaan, nggak tahu dapat dari mana. Pokoknya sesuka-sukanya. Ya udah kalau begitu berarti nggak baca, nggak ikro. Ya. Sekarang ya, apa yang dimaksudkan dengan model data panel dinamik? Data panel, kemudian ada kata dinamik. Nah, kata dinamik artinya apa? Kalau ada variabel beda kala, lag, dari variabel dependen muncul sebagai independen. Untuk kasus PDRB, ini kita bisa gunakan untuk analisis konvergensi seperti S3 saya. Saya itu 2 ya, di disertasi saya, analisis konvergensi PDRB, dan analisis investasi keputusan untuk wilayah. Sekarang kita ambil yang PDRB. PDRB IT sama dengan alpha PDRB IT min 1. Berarti apa? Lag min 1 dari PDRB IT itu menjadi independen. Lalu ditambah dengan, nah ini cara menulis vektor. Jadi kalau variabel independennya banyak, kita tulis X transpose IT beta. Itu artinya apa? Kita punya independen yang lain mungkin 2, 3, atau lebih dengan beberapa koefisien beta. Oke, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi yang ditulis adalah variabelnya dulu tapi dikasih transpose. Oke, nah ini modelnya adalah one way karena mu IT-nya sama dengan lambda I plus VIT. Nah, inilah kemarin pertanyaannya Mas Iwan yang saya bahas kan janjinya sekarang.
PDRB IT-1 itu dia berkorelasi dengan mu UIT. Itu yang saya bilang kemarin kan. Nah, itulah yang kita sebut dengan persoalan endogeneity. Gimana cara menguji ada endogeneity atau tidak? Bisa pakai Wu test. Apalagi sih itu Prof, pusing, liar. Nggak apa-apa, dengerin aja. Kalau mau tahu, baca paper saya yang di World Bank, namanya judulnya yang Who is benefiting from fertilizer subsidy in Indonesia? Who is benefiting from fertilizer subsidy in Indonesia? Siapa sih yang mendapatkan manfaat dari subsidi pupuk di Indonesia? Itu kita tulis tahun 2010. Ya, 2 tahun kita menulis. Setengah tahun direview oleh DC Washington ya, baru kemudian kita boleh publish karena sensitif isu. Nah, di situ kita melakukan endogeneity test pakai Wu test. Nah, apa sih pentingnya endogeneity? Tadi kalau kita dapat MPC 0,8, maka dia bisa bias, harusnya dia 0,7, mungkin 0,9. Jadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tetapi kemudian yang paling penting tadi apa? Dia juga tidak konsisten. Kalau sampel nanti berubah, kita naikkan 3 kali lipat, 10 kali lipat, hasil betanya berubah, koefisiennya berubah. Ini tidak boleh. Jadi kalau di dalam persamaan kita, contoh yang di atas, PDRB IT sama dengan alpha PDRB IT-1. Orasi guru besar saya itu cuma menyampaikan nilai alfa salah satunya. Itulah yang saya bilang, kalau misalnya nilai alfa sekian, itu artinya perlu 200 tahun dibiarkan saja tanpa intervensi yang serius dari pemerintah, baru Indonesia Timur catching up dengan Indonesia Barat. 4 generasi. Terlalu lama, ya. Oke, maka harus ada apa? Pindah ibu kota baru. Tapi sebetulnya that's no solution ya. Oke, karena pindahnya ke Kalimantan. Kalimantan udah kaya, harusnya pindahnya ke Papua atau NTT. Saya pernah diwawancara wartawan waktu baru-baru isu pindah ibu kota baru ya tahun lalu, itu saya bilang, kalau tujuan utama adalah untuk kesenjangan wilayah berarti salah lokasi. Harusnya pindahnya ke NTT atau Papua baru itu ya. Tujuannya kesenjangan wilayah. Kalau pindah ke Kalimantan, Kalimantan, hello, itu PDRB per kapitanya paling tinggi, Kalimantan Timur, baru Jakarta, baru Riau, ya. Jadi Kalimantan itu udah kaya banget, cuma mungkin pembangunannya aja belum dikelola dengan baik. Kesenjangan di dalam Kalimantan juga tinggi sekali. Nah, kenapa? Karena sumber daya alamnya banyak dibawa keluar. Nah, itulah makanya gunakan ekonometrika untuk menganalisis itu. Ya, daerah-daerah kaya tapi miskin. Itu udah banyak artikelnya di luar negeri. Di beberapa teman saya juga udah menulis tentang itu. Aceh yang kaya banyak miskinnya, Kalimantan yang kaya banyak miskinnya, ya. Oke, Papua yang kaya banyak miskinnya. NTT ya memang agak miskin, dia sumber daya alam, jadi miskinnya juga banyak. Nah, mungkin wajar, tapi bukan begitu ya. Harusnya sih bisa kaya juga. Jeruk soe itu cuma ada di NTT, nggak ada di tempat lain jeruk yang kulitnya itu warnanya orange, kecuali di Sowe. Sowe itu memang udah bukan Indonesia ya, jadi lokasinya di Indonesia, tapi Sowe itu ke Darwin juga bisa pakai perahu. Dia sudah agak subtropik sebetulnya, udah paling bawah, paling ujung, makanya jeruknya bisa kuning. Nanti lihat peta ya, belajar Indonesia. Oke, sekarang dengan adanya masalah endogeneity, ya, yaitu tadi bias dan tidak konsisten, maka fatal lah hasil hitungan kita, maka kita nggak bisa pakai OLS dan juga pakai fix atau random kalau model kita tadi dinamik, ada lag dari dependen di kanan. Nah, inilah yang saya otak-atik waktu saya disertasi. Maka tahun 1991 ada orang yang berjasa namanya siapa? Arellano Bond. Dialah yang pertama kali nanti menulis ya di jurnal terkait dengan estimasi menggunakan namanya apa? GMM, Generalized Method of Moments. Apakah Arellano Bond yang pertama kali bikin GMM? Enggak. GMM pertama kali dikembangkan oleh Hansen. Siapa itu Hansen? Lihat ya, nanti cari di Google siapa Hansen. Dia, kalau Sims, ya jadi gitu ya. Sims kan nulis tahun 80, dapat Nobel 2011. Hansen nulis GMM yang bikin dia populer itu tahun 82. Dapat Nobelnya kapan? Ya 2 tahun setelah Sims. Itulah Nobel Ekonomi diberikan pada mereka. Nah, kita bermimpi sih kalau di IPB, UI, ITB itu udah diminta ya oleh Kemendikbud waktu itu ya UGM itu 2050 harus ada yang dapat Nobel dari Indonesia.
Ya, kalau ekonomi mungkin susah, tapi harusnya ya minimal Nobel perdamaian lah. SBY kan udah pernah jadi kandidat gitu ya. Nobel perdamaian itu hadiah ya. Untuk apa? Untuk negara yang tadi nggak bisa menguasai ekonomi, fisika, kimia, kan jauh banget levelnya. Dikasihlah Nobel perdamaian supaya damai gitu ya hatinya. Paham nggak? Sorry ya, itu joke aja ya. Kita emang bener sih. Nah, sekarang gini. Method of moment. Jadi GMM kan generalize ya. Jadi general, bentuk general dari method of moment. Apalagi itu method of moments. Nah, itu yang saya kemarin bilang. Method of moments itu kakaknya OLS, bukannya OLS dulu ya. Kakaknya maximum likelihood, kakaknya kemarin Bayesian. Nah, dia paling tua. Apa sih method of moments? Nanti kalau belajar-belajar, oh ternyata pakai apa? Mean, di rata-rata, dibagi. Ya, itu pendekatan approach. Nanti belajar aja ya. Nah, kemudian yang paling penting kita bahas sekarang GMM-nya. Hansen menulis tahun 82 tentang GMM, tapi dia belum masuk ke data panelnya. Dia bilang apa? Pendekatan GMM ini konsisten, asymptotic normal, dan efisien. Efisien itu best, ya, yang variansinya minimum. Oke. Nah, tetapi ya GMM ini seperti yang saya sampaikan di awal, data panel ini menarik kalau ukuran datanya apa? Ukuran datanya itu N-nya besar relatif terhadap T. Kalau enggak, dia nanti enggak menarik. Nah, inilah yang nanti disebutkan di eViews. Jadi sampai sekarang, ya, eViews hanya menampilkan yang atas, yaitu Arellano-Bond 1991. Di eViews tidak tersedia Blundell-Bond yang 98. Kecuali kita mau pakai versi DOS-nya eViews, yaitu TSP. Itulah yang saya pakai di tahun 2002, 2003, 3 tahun itu saya ngolah data, karena ya belajar sendiri otodidak pakai sintaks. Nah, maka di dalam buku saya itu ada stata, ada R juga. Kalau R semua bisa ya. Nah, stata juga semua bisa. Tapi kalau eViews dia sebutkan data panel dinamik dalam eViews, mau sampai yang sekarang eViews 10 pun juga sama gitu ya. Berapa sekarang udah 11 kali ya. Bahwa estimasi data panel dinamik di dalam eViews ini menggunakan Arellano-Bond 1991. Datanya adalah apabila N atau jumlah observasi individu relatif besar terhadap T. Nah, yang dibuat oleh Arellano-Bond ini kita sebut first difference GMM. Masih ingat kan first difference? First differencing. Maka memang yang menjadi instrumennya nanti adalah first differencing dari data itu sebagai instrumen. Nah, kalau nanti dimodifikasi ya dengan hasil estimasi dari first difference GMM nanti sebagai instrumen, ini kita sebut sistem GMM. Itu dibuat oleh siapa? Oleh si Bond juga dengan muridnya Blundell tahun 98. Nah, saya di dalam disertasi tahun 2002-2003 itu ngolah dua-duanya dan memang betul yang first difference GMM itu nanti malah bisa lebih bias. Bisa ya saya sampaikan bisa lebih bias dibandingkan dengan FEM, REM, atau OLS. Nah, makanya saya waktu itu harus mengestimasi pakai sistem GMM juga. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Modelnya robust. Itulah nanti terakhir yang kita lihat. Apa sih indikator untuk data panel dinamik ini supaya disebut modelnya itu robust. Jadi dia modelnya sudah benar, sudah bagus. Oke? Nah, jadi kira-kira begitu ya. Nanti kita akan belajar nih. Ini nih baru pengantar. Nah, lihat. Inilah yang disebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan bahwa kebenaran itu di dalam pengetahuan sementara atau tidak mutlak ya. Kemudian all econometric models are wrong but some are useful. Orang terus belajar kemudian menyempurnakan. Mulai dari siapa? Xiao tahun 81. Dia mengestimasi namanya estimation of dynamic model with error components. Masih ingat kan error components kemarin yang saya sampaikan? Udah kebayangkan errornya didekompos, diuraikan. Nah, ini ada di Journal of the American Statistical Association. Ini saya sebutkan sekaligus jurnalnya biar tahu jurnalnya yang benar, yang bagus gitu ya. Tapi beberapa udah nggak terbit, udah ganti nama juga. Nah, tahun 82 tadi ada Hansen yang dapat Nobel, itu nulis tentang apa? Large sample properties of GMM. Tapi belum masuk ke data panel di Econometrica. Arellano tahun 91 itu mencoba menggabungkan Xiao dan Hansen ini idenya
maka dia buatlah some test of specification for panel data, Monte Carlo evidence and application to employment equation. Jadi dia pakai data Inggris untuk ketenaga kerjaan, ya labor statistic, lalu dia bikin data panel yang dinamik, lalu dia uji pakai Monte Carlo, lalu dia dapatlah estimator yang paling bagus yang tadi yang disebut dengan first difference GMM. Terakhir kemudian Blunder and Bond melihat ada kelemahan tadi bahwa ternyata yang Arellano Bond 91 ini bisa lebih bias dari FEMREM atau OLS, maka dia nulis jurnal dan itulah berkembang sistem GMM. Initial Conditions and Moment Restriction in Dynamic Panel Data Models di Journal of Econometrics. Ini yang Journal of Econometrics sampai sekarang masih ada. The Review of Economic Studies juga masih ada, ya. Itu yang Q1 semua, ya. Oke. Nah, kira-kira begitu. Kemudian, ya, ini contoh, ya. Ini saya sengaja kopikan abstraknya dari jurnalnya Arellano Bond yang 91 itu. Kata kuncinya itu, Estimating Dynamic Model from Panel Data by GMM. GMM ini sebetulnya adalah menggunakan instrumen untuk mengestimasi. Seperti instrumental variable pendekatannya. Bla bla bla. Saya baca sendiri. Nah, lalu apa sih sebetulnya itu? Nah, pertama, masih ingat nggak X transpose X, X transpose X inverse X transpose Y. Kalau teman-teman masih ingat semua, rekan-rekan masih ingat, ini juga sama. Lihat, delta Y-1 itu adalah apa? Berarti first differencing sebelumnya. Ditranspose. Dikali dengan first differencing dirinya sendiri, delta Y-1. Lalu di inverse, dikali dengan apa? Delta Y-1 transpose kan tadi X. Ya, first difference dikali dengan delta Y. Nah, di dalam hal ini Y-nya adalah delta Y, bukan delta Y-1. Makanya waktu saya juga dulu mengestimasi, saya pakai 21 tahun, maka saya nanti akan kehilangan 2 data, maka ukuran matriks saya, itu yang paling bawah ya, yang WI itu adalah ukuran matriks instrumen namanya. Kalau saya punya data 21 tahun, maka saya akan punya matriks instrumen ukurannya T-2 kali T-2. Jadi 19 kali 19. Jadi kalau teman-teman nanti data T-nya 10, mau pakai manual nyoba-nyoba, begitu ya, pakai TSV, mau mengestimasi dinamik ini, maka nanti matriksnya berapa? Berarti 10 kurang 2, berarti 8 kali 8. Harus bikin matriks itu. Itulah pekerjaan saya yang mungkin 6 bulan baru saya kemudian ngerti. Kalau sekarang sih tinggal klik di Stata, itu semua udah ada di buku saya. Contoh yang R-nya, sintaksnya juga udah ada. Nah, sekarang masih ingat kan GLS? Kalau GLS, ya itu kan delta 1, estimatornya, koefisiennya kan delta Y tadi min 1 transpose, delta Y min 1, lalu inverse. Nah, di tengahnya kan ada W transpose, IN. Nah, itu apa itu? Silang dalam buletan. Kalau kali-kali matriks, kan 2 kali 1 cuma bisa dikali dengan matriks 1 kali 2. Jadi 1 kali 1 harus sama. 3 kali 4 bisa dikali dengan 4 kali berapa. Jadi 4 kali 4 harus sama. Jadi jumlah kolom di matriks pertama sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Itu aturannya kan. Kalau sekarang 2 kali 3 bisa nggak dikali dengan 5 kali 1? Ya nggak bisa. Karena 3 dengan 5 nggak sama. Maka kalau ukurannya tidak sama, kolom yang matriks pertama dengan baris matriks kedua, kita sebut Kronecker product. Jadi kita bisa seperti operasi perkalian, tapi nanti ada aturannya sendiri, namanya Kronecker product. Nah, itu semua W dalam kurung ya, W transpose, matriks identitas N-nya kalau ada berapa ya dibuat identitasnya dikali apa Kronecker product dengan G-nya. G-nya itu dari matriks instrumen ya. W-nya kemudian ditransfer, itu semua mirip dengan omega inverse kalau di dalam GLS. Jadi rumus dasar X transpose X inverse X transpose W jangan pernah dilupakan. Jadi kalau dosen yang ngajar ekonometrika jangan pakai cuma sigma X kecil Y kecil bagi sigma X kecil kuadrat. Itu oke untuk latihan pakai kalkulator di praktikum. Tapi yang pakai matriks X transpose X inverse X transpose Y itu juga harus paham. Karena nanti GLS tinggal tambah omega inverse. GMM, Arellano Bond itu lihat, semua tinggal ditambah matriks itu. Jadi di sini instrumennya adalah apa? Itu. Y1, ya kemudian Y, I1, YI2, kemudian nanti dan seterusnya sampailah 19. Ya. Nah ini yang disebut dengan Arellano Bond estimator. Nah, di jurnalnya, ini saya tampilkan loh ya, saya karena memang pengen cerita semuanya.
Di jurnalnya Arellano Bond tahun 91 itu dia bandingkan GMM yang dia buat dengan apa? Dengan pendekatan kalau AH atau AHA di situ adalah estimatornya dari Anderson Xiao yang tahun 81 tadi. Jadi 10 tahun yang lalu dia pakai, dia masukkan. Kalau pakai tekniknya Anderson Xiao, hasilnya begini. Pakai GMM begini. Nah, dia tunjukkan bahwa GMM lebih efisien. Yaitu apa? Variasinya lebih kecil. Variasi itu adalah akarnya simpangan baku. Itu caranya. Dengan apa? Simulasi Monte Carlo. Nanti ada one step to step itu bisa dipelajari. Oke? Lalu saya sampaikan tadi Arellano Bond 91 ini kan ada kelemahan. Maka kemudian dikembangkanlah. Arellano Bond sendiri membandingkan ada yang namanya one step, two step. Nanti tinggal pilih di eViews ada kalau pilihan ini karena dia masih ada Arellano Bond kan. Di Stata juga nanti ada. Kalau di Stata ada Arellano and Beaufort, ada Ans and Smith. Dan yang paling penting ada sistem GMM-nya Blundell-Bond yang tahun 98, itu yang biasanya lebih robust kita pakai dibandingkan Arellano Bond 91. Makanya kalau udah pakai Dynamic Panel Data, eViews saja nggak cukup. Nah, terakhir, yang paling penting dari estimasi model apa? Kita memutuskan model kita sudah robust atau belum. Kalau model kita misalnya belum robust, kita harus perbaiki. Tapi untuk tahu robust, kita pakai apa? Kita pakai 3. Meskipun di jurnal-jurnal internasional biasanya yang 1 dan 2. 3 itu memang waktu saya bikin disertasi, itu salah satu novelty saya. Saya membuktikan unbiased-nya. Pertama, konsistensi. Tadi kan dikatakan, kalau dia pakai FEM, REM, atau LS, dia bisa apa? Bias dan tidak konsisten karena ada endogeneity. Nah, yang pertama untuk membuktikan dia konsisten, nanti software seperti Stata, ya besok ya hari Sabtu sore itu kita akan lihat ya hasilnya, itu dia mengeluarkan namanya M1 dan M2 stat. Jadi ada 2 statistik kan biasanya cuma 1 EDF statistik, AIC, ini sekaligus 2. M1 dan M2. Nah, nanti kita lihat M1-nya harus tolak H0, M2-nya malah nggak boleh tolak H0. Baru kita sebut model kita konsisten ya, estimatornya, koefisiennya. Yang kedua, karena ini menggunakan instrumen, maka pertanyaan-pertanyaan kita adalah apakah instrumen yang digunakan sudah valid atau tidak. Nah, di sini uji Sargan atau Hansen lah yang dipakai. Karena Hansen lah yang bikin itu tahun 82 dengan JMM-nya, ya Sargan juga yang sebelumnya sudah punya, maka inilah yang ada di software nanti tinggal tolak atau tidak tolakan nol. Tapi lagi-lagi tolong dosen ekonometrika kalau ngajar statistika di ekonometrika tidak selalu H1 yang diharapkan. Seperti uji validitas instrumen, H0-nya adalah instruments are valid. H1-nya instruments are not valid. Nah, kalau kita pengen modelnya robust, jangan tolak H0 karena instruments are valid di H0. Yang ketiga, tadi saya katakan apa? Bias. Nah, teorinya OLS itu upward bias, dia bias ke atas. Fixed dan random dia downward bias, dia bias ke bawah. Maka kalau kita punya koefisien dari JMM, kita harus bandingkan dengan OLS, FEM, dan REM. Kalau hasil koefisien dari JMM kita sudah berada di antara OLS dan FEM atau REM, maka berarti kita sudah bisa katakan hasil estimasi kita unbiased. Oke, terakhir kesimpulannya apa? Yang kiri itu adalah pelajaran kita kemarin. Model data panel statik bisa diestimasi dengan OLS atau PLS atau fixed atau random. Maka tujuan kita cuma pakai apa? Uji Hausman untuk tidak menolak atau menolak H0. REM benar atau FEM yang benar. Selesai, nggak ada cem-ceman di situ. Di kanan, kalau kita sudah masuk model data panel dinamik karena kita pengen melihat fenomena dynamics of adjustment, maka ada endogeneity. Kita nggak bisa lagi pakai yang tadi karena apa? Tidak konsisten dan bias. Maka Arellano dan Bond membuatlah first different GMM serta Blundell and Bond membuatlah sistem GMM itu tersedia di Stata ataupun R ataupun software yang lain juga ada, MATLAB yang nggak saya sebut-sebut kan ini kan yang ada di dalam buku saya. Ya bisa 2 itu aja udah canggih gitu ya, udah bisa itu presentasi nomor 1 di internasional. Nah, yang eViews itu tolong dilupakan yang sistemnya karena yang tersedia cuma first different atau Arellano Bond. Nanti eViews ngasih tahu kok pas kita mau ngolahnya. Hatur nuhun, selesai, kita sudah bisa lebih cepat gitu ya, karena mungkin ini pengalaman kemarin ya. Sebetulnya kalau mau cerita panjang 1 jurnal itu sejam juga bisa.
Jadi kita punya waktu malah setengah jam lebih ya. Mungkin ya tetap aja setengah jamnya. Jadi kita bisa selesai hari ini lebih cepat. Ibu-ibu bisa masak yang lebih enak ya. Oke, baik, kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf, silakan melengkapi ya kalau ada yang mau memberikan informasi. Kalau mau bertanya karena ini adalah teori terakhir dari ekonometrika kita, silakan. Tapi tolong fokusnya pada data panel. Jangan nanya lagi milih model, jangan nanya lagi multikolonialitas. Ya itu udah pembahasan itu yang awal gitu ya. Kita diskusikan data panelnya. Karena data panel ini sangat menarik gitu ya. Data-data di Indonesia akan abundant dengan apa untuk model data panel. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa pindah ke tanya jawab Mas Dery. Tolong dipersiapkan. Rehan. Silakan. Baik Pak, udah ada yang raise hand Pak. Ya, silakan. Mudah-mudahan orang yang berbeda. Saya biasanya suka sama ya. Silakan. Siapa Mas? Panggil aja Mas. Silakan Pak Iwan Wisandani. Beda nih ya, Iwan Wisandani. Baik, terima kasih. Iwan dari Unsil Tasik, Prof. Oh, masih sama Pak Iwan juga. Kayaknya saya sekali-sekali boleh deh dari chat itu saya panggil Deria nanti ya. Kayak di kelas kan gitu ya. Mahasiswa itu stres, kenapa? Karena kalau saya ngajar ya itu saya sodorin mic. Nah, jadi dia itu. Karena makanya saya nggak mau pakai mic kabel. Saya selalu minta wireless dan nanti saya keliling tuh ke belakang, ke tengah. Mahasiswa udah pinter dia, milihlah dia di tengah ya. Di tengah supaya nggak ditunjuk, di depan ditunjuk, di belakang ditunjuk. Nah, ya saya kan nggak ada masalah, saya tinggal jalan aja ke tengah. Kalau perlu bangkunya saya geser-geser gitu ya. Nah, saya sodorin langsung mic gitu ya. Nanya, ya, kalau nggak dijawab gitu. Jadi gitu. Nanti kita boleh milih dari chat. Silakan Pak Iwan. Kasih Prof. Ini Ya. Prof untuk modal data panel dinamis ini, apakah seluruh asumsi klasik harus terpenuhi, Prof? Terima kasih. Baik. Berikutnya silakan. Silakan Pak Ujang. Pak Ujang Syahbudin. Ya. Oke, silakan Pak Ujang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ini penanya Saya ini kan ini yang pertama untuk menentukan apakah itu panel data statik dan panel data dinamis ya. Itu seperti apa? Karena saya ini kan lagi menyelesaikan mau disertasi Prof mengenai bukannya udah lulus? belum lulus. Nanti saya yang uji ya, awas deh ya. Itu Nah, selesai aja. jadi kemudian jadi gini, kan saya mengenai perunggasan ya ada beberapa variabel baik di blok budidaya, di feed ya di ini sehingga variabelnya cukup banyak. Nah terus karena sekarang tidak bisa penelitian di lapangan, akhirnya saya berubah kan menjadi data sekunder. Ini sebenarnya permasalahan COVID juga berpengaruh. Nah, sementara menentukan jadi sementara I-nya atau time-nya itu kan waktunya itu kan kurang lebih sekitar katanya kemarin kan minimal 30 ya kalau yang bagus. Kalau time minimal 3, waktu minimal 3. Kalau untuk dynamic. Nah, itu jadi saya mau menggunakan dynamic itu seperti apa gitu. Artinya karena kemarin kan masih beda pemahaman campur antara pengertian time series dengan dynamic gitu loh. Padahal ini datanya kan panel data gitu. Jadi boleh. Nanti saya kasih ya sarannya gitu. Supaya saya mencari data sekarang yang panel data yang saya lakukan gitu. Terima kasih. Ya, biar lulus 2 bulan lah. Ini enggak lulus. Makasih. Baik, silakan. Siapa yang reshan? Baik, yang ketiga Ibu Mei Dianawati. Mei Dianawati, saya belum pernah nanya. Ya, Prof. Bu. Selamat sore, Prof. Ya, sore. Saya Mei, izin bertanya. Dari mana, saya Mei dari mana? STIS. Oh, STIS. Oke, silakan. Saya masih kurang paham apa itu instrumen. Kemudian apa perbedaan antara first difference GMM sama sistem GMM dari segi konsepnya. Oke. Terima kasih, Prof. Ya.
Oke, baik. Yang pertama Pak Iwan. Ini besok ya kita bahas Pak Iwan. Tadi saya sampaikan ya. Jadi gini, di Baltagi pun, di buku Baltagi itu ada satu bab yang membahas, tapi tolong jangan disebutnya asumsi klasik lagi. Bilang aja Gauss-Markov, kalau enggak asumsi regresi klasik. Karena yang klasik itu sebetulnya melekat pada regresinya. Karena nama aslinya CLRM. Bisa enggak ya? Teman-teman, CLRM. Classical Linear Regression Model. Berarti yang klasik siapa? Oh, sorry. Kalau bahasa asumsinya gini. CLRM assumption. Jadi asumsi model regresi linear klasik. Nah, cuma karena plus 62 kan suka ujung sama ujung. Benar nggak? Ya. Nah, maka ya disingkatlah jadi asumsi klasik. Ada beberapa memang di artikel jurnal juga ada yang menyebut classical assumption, tapi di buku teks tolong dibaca tuh buku teksnya. Ya balik lagi ke buku teks. Di buku teks itu pasti dia lengkap nulisnya. CLRM assumption. Jadi klasik itu si regresinya. Makanya kalau nggak Gauss-Markov ya minimal asumsi regresi klasik. Ya, tolong organize skepticism yang seperti saya Sabtu kemarin bilang. Googling, baca, tapi jangan baca yang di Indonesia. Plus 62 memang udah begitu. Nanti bilang, yo kan kalau di internet ini gitu ya, dibacanya ya cuma artikel yang di Indonesia. Dia nggak baca buku teks. Nah, ya, jadi itu. Nah ini di dalam buku Baltagi, yaitu apa? Kan cuma dua, saya bilang apa? Autokorelasi sama heteroskedastisitas. Perfect multicollinearity nggak usah dibahas karena itu kondisi yang memang nggak boleh ada, pasti nanti variabel yang dibuang. Multicollinearity yang nggak dibahas. Nanti lihat bukunya. Nah besok kita akan lihat cara pengujian itu. Meskipun nanti ada filosofinya. Orang udah pakai JLS, so what kalau ada hetero? JLS-nya macam-macam lagi pilihannya. Itu besok ya, Pak Iwan. Jadi stay tune. Iya, boleh, Prof. Makasih, Prof. Akan bahas aplikasi dari data panel statik sekaligus membahas itu, ya, asumsi Ya, tadi makasih, Prof. regresi klasik, ya. Jadi mulai Ya, sekarang betul, Prof. tolong Makasih. ke mahasiswa kita semua para dosen peneliti, ya. Ini banyak banget dosen yang klasik, ikut, ya. Mahasiswa juga ada. Mulai belajar menyebut dengan asumsi regresi klasik. Kalau mau yang benarnya banget panjang, asumsi model regresi linear klasik. Nah, susah banget ya udah kondisi Gauss-Markov. Baca Gujarati aja deh. Di Gujarati itu yang disebut apa? Kondisi Gauss-Markov kok. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, Kang Ujang ya. Kang Ujang, apa sih bedanya statik dan dinamik? Bukan beda di keren-kerenan. Karena pengen keren pakai dinamik. Karena S3 pakai dinamik. Kalau S2 pakai statik. S1 pakai statik. Nggak ada alasan keilmuan yang begitu. Itu alasan yang dicari-cari. Kalau di ujian S3 nanti ditanya, mengapa Anda memilih model dinamik? Ya kan S3 harus lebih keren. Ah, itu nggak lulus ya. Oke. Malu-maluin kalau jawabnya begitu. Statik karena tidak ada fenomena dynamics of adjustment. Kalau ada fenomena dynamics of adjustment, bagaimana perkembangan antar waktu mempengaruhi itu. Nah, itu yang kita lihat nanti hari Sabtu contohnya. Contoh di Baltagi model dinamik ini ya, Kang Ujang. Kang Ujang mana? Kang Ujang saya Budin. Ya. Kang Ujang ngerokok ente? Masih ngerokok enggak? Enggak. Kayaknya masih ya. Ora. Oh enggak. Jadi contoh Baltagi itu di data panel dinamik itu adalah konsumsi rokok di Amerika. Kenapa dia dinamik? Apa coba? Yang dirokok itu ada apa? Kalau orang merokok itu apa? Dia berarti ke perilaku. Duan. Adik kan? Ya, nah, ya. Dalam konsumsi, adik itu ya itu menyebabkan apa? Ada unsur dinamika. Sekarang coba saya tanya, kenapa di Indonesia konsumsi beras 30 tahun lalu segitu, sekarang juga segitu? Karena kita adik. Ada unsur candu di nasi. Ya, jadi kenapa kita itu suka makan nasi? Kita nggak bosan kan makan nasi kan? Pagi makan, siang makan, malam makan, bosan nggak? Besok makan. Ya karena sama seperti tadi rokok. Ya. Nah,
Makanya orang yang diet karbo itu dia mati-matian gitu ya, supaya bisa langsing dia diet karbo kan. Nah, karena edik tadi menghilangkan edik. Rokok juga sama. Nah, karena edik ini ada fenomena itu, maka kemudian Baltagi itulah yang dia bikin sebagai model dinamik. Sekarang kasus unggas, mau dibikin data panel, bingung antara statik sama dynamic. Ya, nggak boleh alasannya karena keren-kerenan. Ada nggak yang bersifat apa? Dynamic. Contoh, investasi di sektor perunggasan. Nah, tadi investasi itu ada teori Tobin-nya, nanti baca disertasi saya. Kenapa saya pakai model dinamik investasi? Karena Tobin bilang bahwa keputusan investasi itu dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau investasi, tiba-tiba nih, saya mau investasi di NTT. Ini kita balik lagi, ini teman-teman NTT mungkin masih ada ya. Kenapa di NTT investasi rendah? Ya karena sebelumnya investasi nggak ada. Orang sudah tahu karena sebelumnya nggak ada, maka orang yang berikutnya pasti nggak usah mikir panjang lagi. Oh ternyata infrastrukturnya kurang. Oh SDM-nya masih lemah. Oh pasarnya kecil. Nggak ada satupun faktor investasi yang terjadi di NTT. Maka investasi selalu di mana? Jawa Barat. Penduduknya berapa? 44 juta. 2 kali Australia. Ya udah bikin pabrik di sini, dijual di sini, udah kaya itu orang. Ya, sampai Gus Dur, almarhum Gus Dur itu pernah sebetulnya punya ide untuk supaya tidak ada TKI keluar, bikin itu pabrik garmen di Cianjur sama Sukabumi, tapi belum kesampaian kayaknya waktu itu ya, keburu nggak jadi presiden ya. Nah sekarang kalau kita lewat Ciranjang, Cianjur itu ada beberapa pabrik garmen, itu mengurangi TKI keluar negeri. Jadi sebelumnya ya kenapa TKI banyak dari Cianjur Sukabumi? Karena nggak ada investasi. Nah, keputusan investasi ini bisa dimodelkan dengan dinamik. Jadi kalau nanti Kang Ujang ngambil data panel dinamik, harus bicara apa? Investasi di sektor perunggasan. Harga unggas juga boleh kalau mau dibikin data panelnya dinamik. Nah, saya kebetulan pernah jadi narasumber ahli ya untuk kasus waktu unggas itu dibawa di KPPU. Ya, selain Pak Arief Daryanto itu saya yang dimintai pendapat sebagai ahli. Ya. Nah, ini menarik banget. Tahun lalu saya juga memberikan masukan ya lewat salah satu eselon 1 ya, staf ahli menteri ke Pak Menteri Pertanian terkait dengan apa? Impor kita yang paling besar bukan gandum. Gandum itu 32 triliun bukan cuma, tapi saya biasanya pakai cuma supaya ekstrim. Ada yang 40-an triliun. Namanya apa? Bahan pakan ternak. Lalu tahun lalu kita bikin seminar karena menghadapi kasus WTO untuk apa? Untuk impor ayam dari Brazil. Kita nggak bisa. Kalau ayam Brazil masuk mati semua peternak kita. Nah, kita pakai masih label halal segala macam ya. Pokoknya itulah ya. Nah, lalu Brazil bawa ke WTO, kita nggak kalah, nggak menang juga, jadi kita harus memperbaiki. Lalu kita bikin seminar. Rob Arnold ya dari Balitnak itu presentasi. Saya kemudian juga sebagai presenter gitu ya. Kita dikawinkan. Beliau dari teknis, saya dari ekonomi. Ya, supaya saling melengkapi. Tahu nggak apa yang disampaikan Prof. Arnold? Bahan pakan ternak terbaik bukan bungkil kedelai yang kita impor. Bahan pakan terbaik itu ada yang lebih bagus dan lebih efisien. Namanya apa? Bungkil sawit. Tahu nggak yang namanya bungkil sawit itu bahasa Inggrisnya apa? Bukan CPO, tapi apa? Palm kernel oil, PKO. Itu kita PKE, PKO itu kita ekspor semuanya 95%. Jadi itu nanti pertarungan kita mau dapat neraca perdagangan, devisa, ya karena memang yang punya juga sebagian mungkin investor asing, atau kita mau bela-belain tadi. Jadi menarik sekali, ya. Tapi nanti Pak Ujang harus memutuskan statik atau dinamik dari fenomena, bukan dari karena dia lebih keren, lebih cool, ya. Oke, jadi bukan itu. Nah, dinamik itu harus ada unsur. Oke, harga bisa, investasi bisa dikaitkan dengan sektor perunggasan. Nah, itu akan menarik. T-nya, ya punya data 3 tahun udah bisa kok dynamic, tapi bagusnya mungkin 5. Data apa? Mungkin provinsi, investasi sektor perunggasan di tiap provinsi. Itu ada datanya di BKPM kalau mau dicari. Nah, oke. Jadi COVID, ya tapi COVID ini kan masalahnya kan mungkin kalau di internet dia nggak ada gitu ya. Ya mungkin bisa pakai surat, harus cari kenalan. Itu di BKPM sama Bappenas itu sama ya. Oke. Eselon 1-nya itu dominan alumni IPB ya. Di Bappenas itu dari 7 eselon 1 ya, kecuali yang staf ahli ya, yang deputi-deputi itu semua 6 itu dari IPB. Termasuk deputi bidang hukum
Ya, di Bappenas itu alumni S1 IPB. Ya, pendanaan luar negeri, SDM. Ya, kalau sumber daya alam kan udah biasa. Ya. Oke, terakhir Mbak Mei. Mbak Mei, apa instrumen? Instrumen ini nanti baca working paper saya ya Mbak. Tadi ya terkait dengan endogeneity untuk kasus subsidi pupuk, kita pakai instrumen. Instrumen itu simpel banget kok. Produktivitas diregresikan dengan jumlah pupuk. Lalu ada endogeneity. Maka jumlah pupuknya ini, karena gini, jumlah pupuk dia itu ditentukan oleh apa? Pendapatan petani. Pendapatan petani ditentukan oleh produktivitas. Maka kemungkinan ada endogeneity. Kita uji pakai UTES memang ada. Maka apa? Kita harus mencari variabel lain yang menjadi proksi nanti kita pakai regresi untuk jumlah pupuk. Makanya instrumen ini teknik estimasinya apa? Kalau di dynamic panel data tadi pakai GMM. Tapi kalau di working papers kita, itulah yang namanya two-stage least squares. Jadi kalau teman-teman belajar IV, instrumental variable, teknik estimasinya adalah 2SLS. Jadi 2SLS itu bukan hanya untuk persamaan simultan, terutama untuk yang IV, cuma itu jarang diajarkan di Indonesia. Kenapa bukan O? Ya karena dia 2S, two stage. Apa tadi? Yang pertama kita regresi untuk siapa? Jumlah pupuk. Lalu dia dipakai sebagai instrumen untuk regresi yang pertama, kan two stage. Nah, itu instrumen. Apa bedanya secara filosofi? Ya tadi yang udah saya sampaikan, kalau yang Arellano bond itu adalah first different yang kan di matriks itu. Kan dia kan dependennya kan first different. Nah, nanti instrumennya adalah Y1-nya, jadi Y1 itu Y19-nya, kemudian Y18-nya, jadi 2 periode sebelumnya, 3 periode sebelumnya, sampailah nanti kita kehilangan kan 2 data. Itu dibikin matriks. Nah, sedangkan sistem itu dari hasil estimasi dari first different ini nanti digunakan sebagai matriks. Ya, instrumennya. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam matriks apa? S transpose tadi. S transpose, nah matriks W-nya sekarang berubah. Di situ aja prinsipnya. Kan ilmu itu kan nggak berkembang drastis. Makanya we thanks first to Arellano and Bond. And then Blundell and Bond improve ya pekerjaannya Arellano and Bond. Tapi idenya Arellano Bond dan semua waktu itu dari siapa? Hansen. Hansen inilah. Apakah Hansen yang pertama kali bikin GMM? Enggak. Nanti baca sejarahnya. Hansen, makanya saya tulis Hansen ya first develop GMM. Jadi dia pertama kali mengembangkan. Yang meng-create GMM bukan dia, nanti cari. Tapi karena begitu besar jasanya Hansen untuk yang lain juga, bukan cuma ini doang tulisannya, maka dia dikasihlah Nobel Ekonomi. Oke, baik. Sesi kedua, Mas Dery, silakan. Yang rasain. Ada? Ada. Ya, Mas Fatur, silakan. Mas Fatur, kayaknya belum pernah nanya deh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dari mana nih, Mas Fatur? Dari BI, Prof. Oh, BI. Oh, ini Mas Fatur BI. Oke, monggo. Dekat kan? Regional, Prof. DR. Prof. Sorry, regional. Ya, sorry. Saya lupa. Ya. Oke, silakan Mas Fatur. Terima kasih, Prof. Mau nanya, Prof, untuk DPD, apakah ada pedoman untuk menentukan lag dari regresornya, Prof? Oke. Apakah lag pertama, lag atau yang lain, Prof? Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Oke. Next. Selanjutnya Mas Sangaji. Sangaji. Halo, iya. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam ya. Ya, saya dari BPS Batam, cuma sekarang lagi TB di Unpad. Oke, silakan Mas. Iya. Pertanyaannya sebenarnya ke pembahasannya kemarin kali ya, cuma saya nggak begitu ngikutin sampai ending tentang struktur data di panel data analysis. Struktur data itu apakah setiap N atau setiap cross sectionnya itu harus dengan T yang sama gitu, interval T-nya harus sama. Baik. Gimana kalau misalkan ingin melakukan penelitian N dengan T yang berbeda-beda, misalkan ya, udah. Oke, makasih, Prof. Baik, berikutnya yang ketiga. Baik, yang ketiga silakan Alin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Aling dari IIUM Malaysia. Oke, lagi kuliah di sana? Iya, Pak. Oke. Iya, Prof. S2, S3? Iya. S2, S3? S3, Prof.
Oh, S3. Ngambil ekonomi Islam. Disertasi saya ekonomi biasa, makro, Oke. tapi ada dapat ekonomi Islam juga. Ya, silakan. Apa, Mbak? Saya lagi buat disertasi menganalisis tentang fertility. Data saya, ya. Jadi apa sih determinannya, terus kemudian apa imbasnya atau efeknya kepada female labor sama growth. Data saya, ya saya kecil, data saya cuman N-nya 5 atau 6 lah bisa. Terus kemudian T-nya juga cuma 28. Saya sudah try untuk buat LRDL, tapi ini apa? T-nya 28. T-nya? Iya. Datanya negara annually. Sama. Jadi 28 tahun 5 negara ASEAN maksudnya? Iya, iya Pak. Oke, ya udah tahu. Terus saya sudah coba, karena small sample, saya coba disuggest untuk pakai panel RDL, saya sudah coba try, tapi dia ini, kayak uji Hosman-nya itu error. Atau misalkan dia keluar, tapi dia tidak konsisten. Kayak misalkan harusnya MG yang bagus, tapi justru isi M-nya itu dia tidak signifikan kayak gitu. Terus saya juga coba pakai phase effect, random effect, sama full OLS, tapi dia koefisiennya itu nggak logik. Terus kemarin supervisor juga kasih suggestion bagaimana kalau menggunakan least square dummy variable bias corrected LSDV atau LSDVC. Cuman kan dia requirement-nya harus lag dependent-nya itu kurang dari 1. Nah, beberapa itu lebih dari 1 atau beberapa variabelnya itu malah tidak signifikan. Tapi kata saya tidak signifikan nggak masalah. Yang penting lag dependent-nya itu kurang dari 1. Oke, boleh. Udah ada. Terus udah dari pencarian saya beberapa itu sudah ditangkap. Satu lagi Prof. Itu kalau misalkan saya beberapa lihat di jurnal itu ada pakai FMOLS, tapi apakah itu harus T-nya besar, dan kalau tidak co-integrated kayak gimana? Tetap boleh apa enggak? Terima kasih Prof. Saya nanti jawabannya akan bukan itu gitu loh, karena ini persoalannya S3 kan. Nah, nanti saya udah nangkap ya. Oke, nanti saya kasih tahu solusinya ya. Oke, pertama Mas Fatur. Terima kasih banyak. Yo, monggo Mbak Alin. Mas Fatur ya. Oke, jadi ini kalau regional memang kan tentu sangat menarik kita pakai data panel ya. Oke, kemudian dynamic. Jadi gini, semua desain data panel dynamic memang ER1. Kenapa? Karena kita persoalannya kita perhatiannya bukan pada time series. Oke, that's the philosophy ya. Jadi sama nanti Mbak Alin juga sama ya Mbak Alin ya. Kalau Mbak Alin berkutat dengan data panel, tapi kemudian T-nya 28N sama dengan 5, that's not data panel. Jadi ERDL panel ya itu adalah time series yang dipanelkan. Jadi dia bukan panel. Ya. Jadi seperti panel VAR. Panel VAR itu adalah VAR yang dipanelkan. Jadi dia motivasinya bukan data panel. Karena data panel yang ideal itu adalah I-nya besar, T-nya kecil. Oke, manakala T-nya yang jauh lebih besar, berarti kita bicara apa? Kita bicara pada konsep time series-nya. Makanya tadi kalau misalnya ngomong ada panel VAR atau panel RDL, panel ECM ya, itu sebetulnya konteksnya adalah sebetulnya kita punya data time series, tapi kita estimasi sekaligus, dipulkan. Motivasinya bukan individual heterogeneity. Nah, jadi Mas Fatur ya, makanya desainnya itu gitu ya. Itu meskipun nanti di Stata kita bisa pilih, bisa choose gitu ya, oke. Tetapi semua desainnya seperti itu. Kenapa? Karena we don't talk about the lag time series-nya. Kita fokusnya pada individual heterogeneity. Itulah motivasi kita pakai data panel. Spasial nanti juga sama cross section-nya. Meskipun nanti ada spatial autoregressive, spatial moving average, nanti bisa ya kita pakai T-1 kita masukkan unsurnya lag-nya. Tetapi motivasinya adalah spasial kan, ruang. Ini panel juga sama, motivasinya adalah bukan pada time-nya. Nah, desain dari GMM, maka itu kan tadi saya sampaikan di layar, itu adalah untuk apa? Untuk I yang besar, T yang kecil.
makanya kita tidak fokus pada lag-nya. Makanya once kita pakai first lag atau autoregressive, kemudian model kita robust dengan menggunakan, nah instrumennya yang memang bisa dimainkan di Stata. Di Stata itu udah pilihan instrumen. Sampai tadi yang 3 itu dia konsisten, dia valid instrumennya, dan dia tidak bias terpenuhi semua, selesai. Tugas kita beres. Maka koefisien yang kita dapatkan kita bisa bilang valid. Dia tidak bias dan dia konsisten. Jadi dia sudah bisa mengatasi endogeneity. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, Pak Sangaji gitu ya, struktur data. Ya ini yang kemarin saya sebut dengan apa? Unbalance panel. Jadi kalau misalnya ada beberapa itu adalah unbalance. Nah kalau dia unbalance, kalau dia unbalance ya, oke, maka berarti pada model itu ya itu ada pendekatan khusus yang kemarin saya sudah sebutkan, ANOVA atau Suami Aurora itu ada di buku Baltagi di dalam satu bab. Tetapi kalau cuma 1, 2 atau yang kosong ya baik diinterpolasi aja. Ya tapi jangan 10 tahun gitu ya, datanya cuma 15 tahun, 10 tahun interpolasi, ya itu sih nggak benar. Nah, jadi nanti ada pendekatan khusus, itulah yang disebut dengan unbalance. Nah, terakhir Mbak Alin ya. Sekarang gini motivasinya. Data panel itu tadi kan pada apa? Individual heterogeneity. Sekarang ASEAN itu individual heterogeneity untuk fertility ada nggak Mbak? Mana Mbak Alin? Mbak Alin? Mbak Alin? Iya Pak. Iya Pak. ASEAN itu dominasi orang mana? Melayu. Nah, kalau Melayu ya. Apa? Melayu itu apa? Suka punya apa? Anak banyak atau sedikit? Banyak, tapi concern saya karena awalnya itu motivasinya itu lihat nilai fertility di Singapura itu kan sangat rendah. Terus ke beberapa negara sekitarnya juga sudah mulai shrinking, itu sudah mulai menurun. So saya interest untuk meneliti itu. Gitu. Yang paling rendah itu Singapura sama Thailand. Yang lainnya masih 2 point something. Halo? 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 Prof. Firdausnya nggak tahu kemana, Mbak. Maksudnya masih ada tapi nggak ini. Nggak... Itu HP halo. Iya. Intinya ternyata habis baterai, jadi dia tiba-tiba mati. Jadi saya ganti ke HP yang lagi. Nah, jadi gini ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, kita masih punya waktu 5 menit ya. Sorry. Ini enggak di luar dugaan nih, karena dia udah kecapean kayaknya. Jadi, kalau misalnya karakternya sama, ini fertility dalam konteks ini kan, fertilitas kan, ya, pertumbuhan jumlah anak. Nah, jadi, jumlah anak. Heterogeneity-nya nggak menarik. Kenapa nggak ngambil Asia? Jadi gini loh, studi itu harus pinter, harus kreatif. Kalau misalnya pakai data panel, memang pengen ngelihat variasi. Kalau cuma pakai 5 negara, nggak akan bagus. Mau pakai apapun hasilnya, modelnya nggak akan pernah robust. Maka meskipun kita fokus pada ASEAN, ya itu nanti di dalam discussion-nya, di dalam deskriptifnya. Tapi model kita pakailah. Setidaknya Asia aja udah lumayan. Nggak usah seluruh dunia. Itu namanya trik. Nah. Jadi kalau orang bermain dengan model econometrika itu nggak kaku gitu. Karena kalau modelnya itu N-nya kecil, makanya studi-studi nanti ekonomi ASEAN cenderungnya apa? Time series pendekatannya, datanya banyak, tapi dia analisisnya misalnya 1 persatu negara. Tapi dengan pendekatan sekarang sudah ada panel VAR ya, yang Bayesian atau yang tidak gitu ya, maka orang bisa menggabungkan. Tapi dia bukan panelnya, tapi time seriesnya. Nah sekarang apa cara kita? Ya udah kalau mau tetap levelnya negara, country, ya pakailah Asia, jangan hanya ASEAN. Sebetulnya saya sudah coba Pak untuk enlarge Asia. Berapa Asia negara? Untuk komplit data sampai 17 hari itu saya collect. Kalau unbalance 25. Cuma kemudian nggak di-approve sama supervisor. Nanti ya, jadi kamu merubah semuanya katanya gitu. Kenapa nggak di-approve? Karena fokusnya pada ASEAN. Nah, itu kayaknya dia mbaknya email deh sama Pesaran atau sama Baltagi gitu, dapat email balasan tunjukin sama supervisor. Itu supervisornya jadul berarti ya. Oke. Jadi nggak ada yang namanya studi itu karena data
terus dia. Jadi gini, kita pertama harus berangkat dari filosofi, bukan dari metode. Kalau ada dosen yang masih begitu, berarti dosennya itu dosen 40 tahun yang lalu hidupnya. Ya. Jadi, dan dosen-dosen senior juga menurut saya semuanya setuju kok kalau saya nguji gitu ya. Bukan metode dulu, tapi apa? Substansinya apa? Topiknya apa? Fenomenanya apa? Baru metode. Itu semua orang sepakat kok. Metode itu belakangan. Nah, setelah itu, metode itu apa? Metode itu bukan cuma model, bukan cuma teknik estimasi, termasuk apa? Data, apa yang mau digunakan? Mau time series, mau panel. Itu untuk menjawab apa? Fenomena. Nah, sekarang dengan fenomena fertility, ya, kalau cuma 5 negara, ya nggak akan menarik sampai kapanpun. Itu sama dengan orang penelitian kurs untuk ASEAN. Nggak akan menarik. Coba deh. Ya, kalau misalnya mau melihat keberagaman gitu loh. Nah, sekarang memang tergantung gitu ya. Nah, sekarang kan udah usaha tuh, udah ditunjukin. Kok dengan segala macam, dengan 5 negara ini nggak ada yang bagus, effortnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau masih nggak diterima juga, ya udah bilang aja sama dosennya. Kayaknya Prof perlu diskusi sama saya deh gitu ya. Oke. Kalau misalnya enggak, karena gini, argumentasi orang bikin model ya itu nggak boleh. Jadi yang pertama itu adalah fenomena dulu. Tadi yang saya sampaikan. Kalau memang saya ngotot tetap pakai data panel, harus cari individual heterogeneity-nya dulu. Semua textbook akan bilang begitu. Ya, motivasi pakai data panel. Nah, yang kedua ya, persoalan data itu mengikuti. Kalau misalnya kita punya data, jadi prinsip filosofi yang paling mudah dalam ekonometrika adalah semakin banyak kita punya data, pasti kita hasil estimasinya harusnya semakin baik. Nah, maka kemudian tidak berarti kalau fenomenanya seperti ASEAN aja, terus kita pakai data ASEAN. Ya nggak begitu. Itu nanti berpikirnya malah jadi black box. Ya. Oke, kira-kira begitu. Ya, jadi tolong nanti. Oke, Pak. Karena kalau seperti tadi yang disebutkan, ya beruntun, ERD, segala itu motivasinya bukan data panel. Ya. Nah, jadi data panel bukan itu. Karena kan tadi times-nya malah jauh sekali lebih besar daripada I-nya, times-nya 28. Apakah dia disebut data panel? Ya jelas, karena dia mix of correlation and time series. Ya. Oke. Tapi filosofi data panelnya itu malah nggak muncul. Nah, nanti caranya apa? Mbak Alin, karena S3, kumpulin semua buku. Ya, di KLCC itu, ya di Kinokuniya, ya itu semua buku data panel itu dijual. Ada Baltagi. Dulu saya juga pernah lihat siapa lagi. Xiaoq sih kayaknya nggak ada. Mungkin Hayashi mungkin kadang bisa dipesan gitu ya. Nggak terlalu mahal. Itu sekitar 700 sampai 800 ribu kalau dirupiahkan. Nah, dari buku-buku itu ya diajak diskusi dosennya ya. Karena ya satu-satu caranya begitu ya. Jadi tunjukkan jurnal segala macam. Kan udah dicoba tadi. ERDL-nya sudah dimodifikasi, FEM corrected segala macam gitu. Ya dia tetap nggak bisa. Karena apa? Karena semua estimasi itu tekniknya nanti dibaca jurnalnya. Seperti tadi yang saya tunjukkan. Kan tadi saya tunjukin sejarah estimasi untuk dynamic panel data itu. Mulai dari siapa? Bukan dari Arellano Bond. Yang Arellano Bond itu baca Hansen sama Xiao. Dia kemudian ngolah, ngawinin, maka dapatlah dia estimasinya dia. Nanti dia diperbaiki oleh Blundell and Buffer. Nah, for your information, saya itu sebulan itu bisa 2 kali jadi external examiner untuk mahasiswa-mahasiswa S3 yang di Malaysia. Ya. Nah, itu saya sih udah tahu ya weakness-nya. Karena saya juga, kalau misalnya usulan guru besar di Malaysia itu, kalau usulan untuk ke profesor, itu minimal harus dinilai oleh 2 negara yang berbeda. Saya itu mungkin udah menilai sekitar 4 atau 5 lah orang yang mau jadi profesor di universitas di Malaysia ya. Oke. Jadi saya udah tahu ininya ya. Jadi kira-kira begitu ya Mbak Alim ya. Oke, yang sabar ya. Nanti... in case ini kalau misalkan tambahan sedikit Pak. Kalau misalkan kemudian memang nggak bisa nambah, itu lebih baik pakai time series saja gitu ya. Sebetulnya saya sih sudah berusaha untuk mengkolek data time series itu ya tadi RADL-nya itu udah time series, PAR juga time series, cuma kan datanya nanti kecil sekali, time seriesnya cuma 28. Oh, oke. Tahunan. Iya. Paham ya? Oke, Jadi kalau time series kan udah saya ajarkan teorinya, filosofinya K kuadrat plus M, ya kan? Nah, jadi itu harus gede, di atas 6048 itu baru kita bisa bermain dengan 4 atau 5 variabel. Jadi ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi karena ini nanggung ya. Fenomenanya menarik tetapi nanggung. Nanti bisa apa? Oh pakai PLS. Tahu PLS? Nah, ngapain susah-susah? Partially squares ya kan? Why not gitu loh. Itu juga mungkin menarik ya kan? Nah,
Orang-orang kan sekarang yang di Jepang, di Eropa aja pada pakai PLS, kok S3-nya pulang ke sini gitu ya. Baik, saya rasa karena waktunya selesai ya, ini sangat menarik. Ya, jadi kita lanjutkan besok dengan aplikasi yang statik, kemudian Sabtu pagi kita menulis jurnal, kemudian Sabtu sorenya kita kembali lagi ke aplikasi yang dynamic. Ya. Oke, mohon maaf tadi kepotong karena saya agak sadar ya, ini karena udah capek kayaknya HP-nya ya, nggak kuat dia ya, baterainya habis. Baik, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau kekurangan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.